Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCA Sumberjo dan seluruh jajarannya, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah dalam upaya kita tafaqquh fiddin, memperdalam pemahaman kita tentang agama melalui kajian fikih tarjih. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Insyaallah kajian kita berkaitan dengan fikih kurban menurut tarjih Muhammadiyah. Kalau kita lihat di hisab hakiki wujudul hilal, tapi saya lupa saya tampilkan ya. Dalam hisab Muhammadiyah, insyaallah kita akan merayakan Idul Adha 1446 Hijriah, jatuh pada hari apa, Bu? Hari apa? Hah? Tanggal apa? Tanggal 6 Juni, harinya Jumat apa? Jumat Wage. 6 Juni Jumat Wage. Tapi kemungkinan itu ada perbedaan ya. Kenapa? Karena 1 Dzulhijjahnya ketinggian hilal itu baru plus 1 derajat. Biasanya kalau hanya plus 1 derajat itu kemungkinan pemerintah melakukan istiqmal. Istiqmal itu apa? Menggenapkan bulan Dzulqa'dah menjadi 30 hari. Kemungkinan bisa beda, tapi terlepas itu nanti kita coba lihat ya, karena kriteria Mabims itu harus 3 derajat gitu. Terus pokoknya kalau orang Muhammadiyah kan sudah jelas, berarti ya Pak, tanggal 6 Juni harinya Jumat Wage. Nah, itu bagaimana tentang pelaksanaan sholat Jumatnya? Wajib atau enggak? Kalau ibu enggak punya masalah. Tapi biasanya ikut Jumatan ya. Itu laki-laki. Kita ngomong ibu-ibu sekarang. Maksudnya topik ini mungkin bagi ibu-ibu biasa saja. Tapi kalau bapak-bapak sangat penting, karena ibu-ibu tidak berkewajiban menjalankan sholat Jumat. Ya, nanti saja, nanti kita bahas ya. Topik kita tentang tuntunan kurban. Ada buku yang kecil ini. Kemarin sudah suruh beli buku kok, sekarang saya tunjukkan buku lagi. Nggak harus dibeli. Tapi kalau dimiliki ya lebih baik. Ada tuntunan Idin dan kurban. Artinya bicara tentang tata cara sholat Idul Fitri, Idul Adha dalam perspektif Muhammadiyah. Kemudian ada tuntunan ibadah korban. Pembahasannya seperti ini ya. Mulai pengertian korban, dasar hukumnya, hikmah, binatang korban itu macamnya apa saja, kriterianya bagaimana, jumlahnya bagaimana, kemudian penyembelihan binatang korban, distribusi kepanitiaan. Jenengan biasanya ikut panitia, Bu? Kerja atau hanya meramaikan saja? Oh, kerja ya. Tak kira aja. Malah ibu-ibu yang lebih berperan ya. Kemudian hal-hal yang boleh dan yang tidak boleh. Korban untuk orang meninggal itu boleh atau tidak? Terus kalau kulit ditukar dengan daging, boleh atau enggak? Dijual atau boleh atau enggak? Dan seterusnya. Itu yang nanti kita akan coba
bahas. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, apa yang dimaksud dengan korban? Meskipun korban itu bahasa Arab atau bahasa Jawa, Bu? Ya bahasa Jawa dan juga bahasa Indonesia, tapi asalnya bahasa Arab. Qoroba ya qurbu kurbanan, isim fa'ilnya qorib, yaitu dekat. Maksudnya apa? Mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih binatang. Gitu. Ya kan itu bahasa Al-Quran. Idh qoroba kurbanan fatukub bila min ahadima walam yutaqabbal minal akhar. Ketika bicara tentang korbannya Habil dan Qabil. Tapi dalam fikih korban itu disebut udhiyah. Disebut apa? Apa, Bu? Gak kepleset toh? Gak ya, cerdas. Apa lidahnya lidah Arab. Udhiyah. Udhiyah itu dihubungkan dengan waktu duha. Kenapa? Karena pelaksanaan kurban itu dimulai dari waktu duha. Iya atau enggak? Iya kan ya? Yang jenengan lakukan apa ketika Idul Adha? Sholat, terus dengerin khutbah, terus apa? Beleh kurban. Di waktu apa? Duha. Meskipun kalau misalnya diawali setelah duhur, enggak apa-apa, Bu ya. Nah, kalau panitia besok kita nyembelihnya habis duhur gimana? Jenengan kalau mau dikomplain apa warga ya disembelih setelah apa? Duhur. Wong waktu duha saja pendistribusiannya dibagikan jam pinten, Bu? Biasanya di sini. Jam 11. Jam 1, Bu. Jam 1. Warga wis arep-arep to gak, Bu? Oh, sudah. Lah kalau nanti habis duhur kita kira-kira bari sauh. Wah, jenengan mesti dikomplain ki panitia pecos juga kan itu. Jam 2. Oleh sebab itu secara umum hewan kurban itu disembelih di waktu duha, sehingga hewan yang disembelih pada saat kurban disebut udhiyah. Disebut apa? Udhiyah. Apa itu udhiyah? Ismun lima yudbahu minan na'ami atau minal ibili wal baqari wal ghanam yauman nahri wa ayyami tasyrik taqarruban ilallahi ta'ala. Nama bagi hewan yang disembelih minan na'am. Na'am itu jamaknya al-an'am. Al-an'am artinya apa, Bu? Hah? Binatang apa? Kan ada surah Al-An'am, artinya apa? Binatang apa, Bu? Kok malu-malu? Apa, Bu? Binatang ternak. Contoh binatang ternak apa? Kambing, terus sapi, terus ayam. Berarti korban pakai ayam boleh, Bu? Ayam jago? Nggak boleh ya? Abu Hurairah itu, Bu, kalau korban pakai adik dikun itu ayam jago. Waruya anna Abu Hurairah tadhoha bidikin. Diriwayatkan Abu Hurairah itu pernah korban dengan ayam jago. Boleh atau enggak, Bu? Enggak. Abu Hurairah itu hanya memahami spirit korban. Ya jenenge wong Islam mosok setahun gak ngerasa apa? Daging. Gak iso mbeleh wedhus sapi yang belah pitik, tapi itu enggak disebut korban. Sebut korban atau enggak? Kalau jenengan jadi panitia, tapi ini enggak mungkin ya, diserai ayam pitik, mau korban dengan ayam jago, jenengan terima atau enggak? Enggak diterima? Ya diterimalah, kita panggang-panggang sendiri. Lah, dalam bahasa Arab hewan yang dibuat korban itu disebut bahimatul an'am. Al-an'am binatang ternak itu yang pertama ibilun,
unta, yang kedua bakorun sapi, yang ketiga gonamun kambing. Itu ya. Ibilun unta, nanti usianya 5 tahun. 5 tahun menginjak usia ke-6. Bakorun sapi, usianya berapa? Berapa, Bu? Usia sapi yang sudah layak dibuat berapa, Bu? 5 tahun, Bu. Tuwek, Bu. 2 tahun. Harus musinnah. Apa? Musinnah. Musinnah itu 2 tahun. Sapi 2 tahun, Bu. 5 tahun. Sebentar. Pelan-pelan dulu, sapi. Kalau kerbau boleh atau enggak? Ada di tempat yang jenengan korban? Oh, jauh sekali. Di Jawa Tengah, di Kudus itu masih cukup common, masih cukup umum orang korban dengan kerbau. Kok boleh, kenapa? Padahal di sini bakorun. Bakorun itu sapi. Kalau kerbau itu bahasa Arabnya jamusun. Jamaknya jawamis. Kenapa kok boleh? Oh gitu, berarti kerbau itu saudaranya. Saudara berarti induknya satu gitu ya. Ya maksudnya kerbau itu jenis sapi. Sehingga zakat kerbau itu dikiaskan dengan zakat sapi. Berapa? Mulai masuk nisab, mulai kena zakat. Mulai kena zakat. Jenengan punya kerbau berapa atau sapi berapa mulai dizakati? Wes lupa, enggak penting. Enggak penting karena kita enggak peternak apa? Kerbau. Sapi itu 30. Kalau sapi 30 ekor itu mulai apa? Disakati. Jadi kalau 30 ekor, kalau ekornya 30 itu ekor buntut. Iya kan, kalau sapi ekor kan gitu. Berarti kalau sudah ada 30 ekor dihitung buntutnya 1, 2, 3. Oh ternyata 30 itu sudah masuk nisab. Ya meskipun gak duwe buntut tetap dihitung 30. Terus berikutnya gonam. Gonam itu kambing. Kambing itu ada 2. Kambing apa saja, Bu? Kambing gibas, domba, apalagi, Bu? Jawa loh, 3 tuh, Bu. Etawa 4. Berapa jenis, Bu? Hanya 2. Yang pertama dhoknun itu domba. Kalau orang Malaysia bahasa Melayu itu nyebutnya biri-biri. Terus yang kedua itu ma'zun. Ma'zun itu kambing Jawa, kambing kacang, kambing biasa. Kalau di sini bahasanya apa? Kambing Jawa ya. Oke. Nah, jadi kambing itu 2, domba atau Jawa atau kacang. Kambing kacang, karena kecil kan. Nah, kalau kibas itu masuk mana, Bu? Masuk domba. Nanti konsekuensinya pada umurnya. Kalau domba itu genap 1 tahun. Atau belum sampai 1 tahun tapi sudah powel. Jadi kok tahu gue? Powel itu pupak, tapi untuk kambing, untuk hewan ya. Sudah pupak. Tapi biasanya kalau sudah 6 bulan. Kalau kurang dari 6 bulan atau setengah tahun belum mungkin powel. Jadi kalau misalnya 8 bulan kok wis powel, sudah bisa dipakai. Kalau ma'zun atau kambing Jawa 2 ton. Kalau gibas berarti berapa? 1 tahun atau sudah powel. Rata-rata di sini kambing
Kibas. Yang masih ada yang korban pakai kambing Jawa? Masih ya? Oh, tapi sekarang kan kayaknya semakin sedikit gitu. Jadi kalau Jawa berapa tahun? 2 tahun. Sekarang kalau korban rusa atau kanguru boleh atau enggak? Gak penting juga, di sini enggak ada. Tapi kira-kira boleh atau enggak? Boleh atau enggak? Rusa, kidang, kalau ke Australia ada kanguru gitu. Halal atau enggak? Halal, boleh. Kalau pakai kuda atau jaran, boleh. Kenapa enggak boleh? Halal atau enggak jaran itu? Kuda. Halal atau haram? Halal, boleh dibuat korban. Oh. Wani-wani larang gue ya. Enggak boleh. Meskipun itu halal, karena dalam Quran kan alama razaqahum min bahimatil an'am. Jadi kalau bahimatul an'am, binatang ternak, dalam bahasa Arab itu hanya 3. Unta, sapi, kambing. Sehingga kalau jenengan korban tadi ayam jago enggak boleh juga. Yauman nahri, harinya tanggal 10 Dzulhijjah. Yauman nahri itu hari penyembelian. Nahr itu biasanya digunakan untuk unta. Nanti jenengan cek di YouTube, unta itu kalau nyembelih itu ininya saja ditusuk, cus gitu. Kakinya diikat satu, dia jatuh. Gak perlu dijigal atau dirobohkan. Gak kayak nyembelih sapi atau kambing. Jenengan gak perlu datang ke negeri Arab sana. Sekarang kan sudah bisa lihat apa? YouTube. Langsung dibaca, apa itu? Kambing, langsung putus ya. Enggak, itu korban atau apa dulu? Ya, nanti kalau enggak pas kan nanti juga harus diperhatikan adab menyembelih. Wa ayyamat tasyrik, itu kurang sin ya, kurang titik. Tasyrik dari kata syarqun, yaitu apa? Timur. Hari tasyrik tanggal berapa? 11, 12, 13. Berarti waktunya berapa hari, Bu? 4 hari. Malam hari boleh atau enggak buat nyembelih? Nah, boleh selama ada penerangannya. Sekarang kan enggak ada masalah, sudah ada apa? Listrik, lampu gitu. Kenapa disebut tasyrik? Kenapa, Bu? Syarqun itu artinya timur, karena dihubungkan dengan apa? Proses pengawetan. Yang dulu belum ada freezer, tapi pakai apa? Dijemur atau didendeng. Kalau orang jemur daging pertama kali yang dilihat PMP daging, ngerti pundi Pak? Yang ngerti pundi Bu? Etan kulon sudah pengalaman. Kalau saya enggak pengalaman, kalau jemur gabah pengalaman. Mepe gabah. Ya, karena arah timur maka disebut tasyrik, yaitu proses pengawetan. Taqarruban ilallahi ta'ala, niatnya mendekatkan diri kepada Allah. Kalau misalnya jenengan satu keluarga nih, mumpung Idul Adha, nyembelih kambing di belakang rumah, gorok, sate, satu keluarga, senang-senang, mayoran. Korban atau enggak itu? Enggak ada yang dibagikan ke yang lain. Hah? Tonggoni mambu, ya yang tonggoni juga podo nyatene kok. kan hari Adha, cumanya jenengan tadi nyembelih kambing tapi dimasak satu keluarga, nggak dibagikan ke tetangga atau orang lain. Korban? Yakin Bu? Tidak, itu pesta pora.
Itu tidak. Kenapa? Karena korban itu apa? Wa'atimu fakulu minha wa'atimu, ada perintah ngasih makan orang lain, sehingga korban itu ada dimensi apa? Sosialnya. Oke ya, jelas. Sekarang kita bahas sahibul kurban dan hewan korban. Sahibul kurban itu pekorban. Nah, satu orang itu cukup korban satu kambing. Satu orang berapa? Satu kambing. Di hadisnya Nabi, ketika Nabi tahu ada sahabat yang menyembelih korban sebelum sholat, Nabi bilang, man dabaha qabla sholati falyadbah syatan makanah. Siapa yang menyembelih sebelum sholat, hendaklah dia menyembelih syatan, satu ekor kambing, makanah sebagai gantinya, karena dianggap belum sah. Kenapa? Mendahului sholatnya imam, sehingga anjurannya jenengan nunggu selesainya sholat. Jangan saya nggak ikut sholat cepet-cepet apa? Menyembelih. Sholatnya imam siapa? Ya imam yang ada di tempat jenengan. Jadi meskipun sudah terbit matahari, jangan cepat-cepat apa? Menyembelih. Nabi bilang di sini falyadbah syatan, hendaklah dia menyembelih syatan. Dalam riwayat yang lain, innaha lahmu syatin, sesungguhnya itu lahmu daging, syatin sate, daging sate. Sate itu dari bahasa Arab, Bu. Syatun kambing, jadi sate. Karena yang umum di sate itu kambing, betul atau enggak? Nah, kecuali jenengan sekarang karena sudah punya kreasi dan inovasi, semuanya di sate. Ya Bu, tempe sate, sate ayam, sate apa lagi? Usianya nggak tahu, semuanya di sate sekarang. Padahal sate itu asalnya syatun, syatun itu kambing, karena secara umum hewan yang di sate itu kambing. Tapi yang perlu untuk dicatat, gitu, meskipun satu orang cukup satu kambing, tapi boleh juga korban atas nama keluarga. Atas nama apa? Keluarga. Satu keluarga itu ada berapa? Ada berapa Bu? 4 Bu ya. Saya kalau 4 itu ingat program 2 anak cukup. Maksudnya suami, istri, anak laki-laki dan perempuan itu paling ideal. Itu programnya Orde Baru dulu. Nah, jadi satu keluarga sudah cukup korban satu kambing. Jadi kalau udah salah satu anggota keluarga 4 tadi, satu saja yang korban, itu sudah mencukupi yang lainnya. Tapi kalau suami ingin korban, istri ingin korban, satu keluarga 2 kambing boleh? Ya? Boleh. Oh uang saya banyak kok, saya mau beli 2 kambing untuk diri saya sendiri. Boleh nggak satu orang 2 kambing? Boleh. Tambah baik ya. Nah, Nabi itu tiap tahun korbannya 2 apa? 2 kambing, kapsen, 2 kambing gibas, akronain yang bertanduk, amlahain yang putih mulus. Katanya kalau warnanya putih itu dagingnya semakin lezat. Ya atau enggak Bu? Ada yang ahli daging, pencinta daging ya, tahu daging ini lezat atau enggak? Nah, dasarnya hadis Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari itu seorang sahabat. Seorang siapa? Sahabat. Ditanya muridnya yaitu Atok, bagaimana korban di zamanmu? Bagaimana korbanmu di zaman Nabi? Kata Abu Ayyub Al-Ansari, kana rajulu fi ahdin nabiyyi yudhi bisyati anhu wa an ahli baiti. Seseorang di zaman Nabi itu korban dengan 1 ekor kambing, anhu untuk dirinya, wa an ahli baiti dan untuk apa? Keluarganya. Sehingga
Kalau satu keluarga satu saja sudah korban, mencukupi yang lainnya. Oke ya. Perlu untuk digilir atau enggak? Di masyarakat itu sekarang untuk suami, besok untuk istri, besoknya lagi untuk anak. Pas giliran anaknya masih TK atau MI, sudah balik. Berarti yang balik korban atau enggak? Tidak. Yang belum balik korban, kan jadi masalah itu. Bagaimana anak yang masih kecil kok wes korban, orang tuanya yang balik enggak korban. Jadi enggak usah digilir ya. Digilir itu kan di masyarakat tradisinya kayak gitu. Untuk bapak, untuk suami, untuk istri, untuk anak, putar. Kadang ada yang memahami, yang penting kalau dulu sudah korban ya sudah, sekarang nggak perlu korban lagi. Padahal korban itu ibadah tahunan. Setiap jenengan ada kelapangan rezeki, berarti dianjurkan, disunahkan untuk korban. Terus sekarang, kalau jenengan korban itu biasanya uangnya enek duit lanang, duit wedok, atau duit lanang wedok. Bu, jenengan kalau korban itu suaminya saja atau kadang-kadang urunan sama istri itu? Enek sing suaminya saja, enek sing urunan. Kalau urunan berarti jenengan diikutkan nama siapa, Bu? Berarti ketut jenengan. Nah, sehingga korban atas nama keluarga itu boleh ketika misalnya korban dari keluarga Pak Ahmad, berarti masuk Bu Ahmad, masuk anaknya Pak Ahmad, tapi diniatkan untuk satu keluarga, bisa dipahami ya? Berarti kalau Bu Ahmad kok namanya nggak disebut, itu jenengan nggak usah cemburu. Berarti ya saya bagian dari Pak Ahmad, otomatis apa? Masuk. Sing boleh wong itu bareng. Wani. Terus sekarang problemnya gini. Oh, saya punya orang tua, bapak atau ibu saya sudah meninggal. Saya kan alhamdulillah punya kelapangan rezeki. Boleh atau enggak saya berbakti ke orang tua yang sudah meninggal dengan cara ikut korban? Saya tujukan ke orang tua saya. Boleh atau enggak? Boleh. Terus niatnya gimana, Bu? Atau kalau jenengan jadi panitia, nabi ibu enggak mungkin ya. Panitia rata-rata bapak saya, laki-laki dah ya. Panitia maksudnya ya diserai. Kalau misalnya ada orang yang mau mengorbani bapak atau ibunya yang sudah meninggal, ditujukan kepada bapak atau ibunya yang sudah meninggal, boleh atau enggak? Boleh atau enggak, Bu? Tidak boleh. Enggak boleh. Tapi ojo kecewa dhisik, Bu. Aku ngerti jenengan. Jawabannya kok ngene. Kenapa enggak boleh? Yang pertama, korban untuk orang yang meninggal itu boleh kalau ada salah satu dari dua. Yang pertama, ada wasiat. Ada apa? Wasiat. Orang tua sudah ada firasat dia mau meninggal. Le tonduk nek bapak mati atau kapundhut, awakmu sisihno duit warisan sadurunge dibagi kanggo korban. Boleh atau enggak? Boleh, karena harta warisan itu sebelum dibagi dikurangi biaya penyelenggaraan jenazah. Terus apa? Hutang, wasiat. Hutang dan wasiat baru dibagi. Terus yang kedua dalilnya, Nabi itu pernah berwasiat kepada Ali tiap tahun suruh menyembelih korban. Ditujukan untuk satu korban untuk Ali, yang kedua untuk
Nabi. Itu wasiatnya Nabi kepada Ali bin Abi Thalib. Tapi jenengan nggak usah wasiat kayak gitu Bu ya. Kasihan anaknya. Kecuali kalau jenengan kaya 7 turunan hartanya nggak habis ya nggak apa-apa. Tapi kalau warisannya biasa, wasiatnya gede. Kasihan apa? Ahli warisnya. Ya diambil dari warisan. Kalau misalnya dia nggak meninggalkan warisan, ya nggak harus. Tapi kalau berarti hukumnya tidak wajib bergeser ke sunnah. Kalau bisa ya dilakukan, kalau enggak ya tidak apa-apa. Jadi ditentukan harta warisannya. Itu kalau wasiat. Gimana? Kalau nggak wasiat ya berarti nggak boleh. Yang kedua ada nadar. Ada apa? Nadar. Contohnya kalau anak saya lulus, saya akan ikut korban, lulus kuliah atau lulus apa itu. Ternyata sebelum datang Idul Adha meninggal. Anaknya tadi dengar, berarti boleh berkorban untuk memenuhi nadar orang tuanya. Kalau nggak ada dari satu dari dua ini, tidak boleh korban untuk orang yang meninggal. Tapi kalau jenengan jadi panitia Bu, ada orang sudah bawa uang, urunan sapi di sini berapa Bu? Oh tahu ya, tak kira tadi. oh sudah rapat 3,5 juta. Ada orang bawa mau ikut syirkah ya, syirkah bukan syirkoh. Saya kadang-kadang ketawa dengerin orang Muhammadiyah. Oh ada syirkoh, syirkoh itu apa ya? Syirkah, pakai kaf bukan pakai kof. Syirkah mau urunan korban, bawa uang 3,5 juta, tapi ditujukan ke orang tuanya yang meninggal, bukan tidak ada wasiat dan tidak ada apa? Nadar. Jenengan terima atau enggak Bu? Oh terima aja mana-mana. Oh gitu. Nah tadi katanya nggak boleh Bu, kok jenengan terima? Mani-mani itu. Diterima saja Bu, tapi dibenarkan niatnya. Bagaimana cara membenarkannya? Ya tetap korbannya ini dari misalnya tadi Pak Ahmad dan keluarganya, wis gitu aja. Nek dia masih, saya ingin spesifik nggak apa-apa, dan keluarganya yang meninggal siapa nggak apa-apa, tapi tetap yang korban Pak Ahmad. Berarti syirkah pahala boleh. Syirkah pahala enggak Bu? Syirkah itu menggabungkan. Makanya syirkah itu berarti gabungan beberapa orang membentuk usaha. Kalau syirkah sapi berarti gabungan beberapa orang urunan beli sapi. Tapi ini syirkah pahala. Korbannya satu tapi ditujukan enggak ditujukan untuk keluarga. Di antara keluarganya sudah ada yang meninggal, boleh atau enggak? Kok boleh, kenapa Bu? Umumnya orang yang syirkah itu masih hidup. Masa ada syirkah? Oh. Tapi itu boleh Bu, syirkah tapi syirkah pahala. Boleh. Alasannya apa? Nabi tiap tahun menyembelih berapa tadi? 2 ekor kambing. Ketika Nabi menyembelih, Allahumma taqabbal hadza min Muhammadin wa ali Muhammadin. Ya Allah, terimalah satu kambing ini, korban satu kambing ini dari Muhammad dan keluarganya. Keluarganya Nabi Muhammad siapa saja? Sebanyaklah gitu ya. Yang satu, wa amman lam yudhi min ummati, dan orang yang belum mampu berkorban dari umatku. Berarti kambing 2 mencukupi Nabi dan keluarganya dan seluruh umatnya. Umatnya Nabi di sini siapa Bu?
Umat Islam jenengan ikut? Oh belum lahir kan ketika itu. Ketika Nabi hidup sudah lahir jenengan? Hah? Jadi pemahaman itu umatnya Nabi jawabannya dengan semua umat Islam. Berarti pahala ini sampai kepada sahabat yang hidup di zaman Nabi, sahabat yang meninggal di zaman Nabi, maupun kayak jenengan yang belum lahir. Selama mengakui jadi umatnya, wanita ngakoni gak jadi umatnya Nabi. Ciloko tenan. Jadi dari sini bisa dipahami apa? Boleh mensyirkahkan pahala, tapi yang korban tetap orang yang hidup, bukan orang mati tadi dikorbani. Berarti tidak dikhususkan kepada yang meninggal. Ya untuk semua keluargaku baik yang hidup maupun yang sudah meninggal. Bisa dipahami ya? Nah, terus sekarang kalau sapi itu satu sapi bisa untuk 7 orang maksimal, itu kuota syar'i. Kuota apa? Syar'i. Hadisnya hadis Ibnu Abbas, kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa khadara an-nahru. Kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan, maka datanglah Idul Adha. Fastarokna fil baqarati an sab'atin. Maka kita syirkah satu sapi untuk 7 orang. 7 orang dan keluarganya. Jadi dengan mau syirkah sapi atau satu kambing juga boleh untuk jenengan dan keluarga. Tapi kalau misalnya satu sapi hanya yang beli 1 orang, boleh atau enggak? Boleh. Boleh. 2 orang. Kapan itu ada pertanyaan dari rumah sakit itu? Ini ada satu kelompok inginnya cuma 2 orang, boleh atau enggak Ustaz? Ya boleh, bagus itu. Boleh. Tapi kalau misalnya tadi jenengan tuh 3,5 juta. 3,5 juta kali 7 berapa, Bu? 24 berapa? Ya itu ya. Ternyata misalnya 6 orang kok belum bisa mendapatkan sapi. Belum mendapatkan apa? Kok 6 orang? 7 orang tapi kurang dari situ ya. Misalnya sudah gini. Tadi maksimal 7 orang. Tapi kalau misalnya urutannya, kalau jenengan tadi kan sudah dapat sapi lah itu. Wong 3 juta saja 21 itu sudah dapat. Kurang dari itu kalau sapi betina itu dapat juga. Boleh atau enggak korban dengan sapi betina? Boleh. Boleh. Jadi enggak ada harus jantan. Cumanya lebih baik jantan. Kenapa? Enggak, jantan itu dagingnya lebih lembut. Nek betina itu banyak apanya? Banyak lemaknya, gitu ya. Tapi boleh itu. Kalau sapi betina 14 juta itu sudah boleh. Gitu. Oke ya. Tadi berarti kalau misalnya uangnya kurang karena urunannya cuma 2 juta gitu ya, misalnya. Cari lebih dari 7 orang, 8 orang. Boleh atau enggak? Satu sapi 8 orang. Boleh? Boleh, Bu? Boleh. 8 orang satu sapi? Tidak boleh. Satu sapi di rombong satu sekolahan boleh? Boleh? Di sekolahan itu urunan. Boleh atau enggak itu? Di atas namakan siapa, Bu? Kepala sekolah muridnya komplit.
Pak, saya ikut urun. Kenapa kok jenengan namakan untuk jenengan gitu? Atau namakan sekolah saja ya, akhirnya sekolahnya yang masuk surga. Itu latihan korban ya. Tapi bukan berarti tidak boleh. Dapat pahala? Dapat, tapi pahala sedekah, bukan pahala korban. Tapi tidak perlu untuk dilarang. Boleh-boleh saja itu. Boleh-boleh saja. Bahkan itu membiasakan anak berlatih berkorban. Nanti biar masak sampai tua, oh saya dulu latihan korban di sekolah, sampai tua latihan terus kan ya. Nggak pernah serius kan jadi masalah itu. Boleh. Tapi kadang ada wacana Bu, kalau misalnya dua kelompok kan berarti berapa? 14 orang. Kalau misalnya sapinya tadi berapa Bu satu kelompok Bang? Enggak, jumlah uangnya 24 ya. 24 kali 2 berarti 48. 48 juta dibelikan satu sapi, dengan 2 sapi perolehannya lebih banyak mana? Banyak satu sapi. Ada yang ahli sapi sini? Tukang jegal ada? Banyak mana? Banyak satu sapi Bu. Ada enggak korban, saya enggak tahu di Sumberjo ya, yang sampai misalnya sapi limusin harga 100 juta? Enggak ada. 50 juta? Berarti cilik-cilik gitu ya. Ada kelompok Bu, saya sebut tapi enggak apa-apa ya. LDII itu membolehkan korban yang kayak gitu. Sehingga korban mereka itu sapi besar gitu. Tapi itu sebenarnya urunan kayak di sekolah itu. Yang semacam itu kan hanya wacana, kan ada yang berpendapat. Yang penting kan perolehannya banyak gitu. Jadi dua kelompok digabung, jadikan belikan satu sapi, boleh-boleh saja, yang penting kan perolehan. Nah biarlah itu hanya wacana, pandangan saja. Kita pakai pandangan fikih klasik. Berarti ya satu sapi maksimal berapa? 7 orang. 8 enggak boleh Bu ya. Maksimal apa? 7. Kalau kurang boleh, tapi kalau lebih enggak boleh. Ini kesimpulan kita. Terus sekarang ini contohnya ya. Contoh kelompok syirkah korban. Yang penting dapat satu sapi. Harganya berapa itu bebas saja ya. Urunannya berapa bebas saja. Yang penting dapat satu sapi. 7 orang dapat satu sapi. Di sini juga ada kelas-kelas gitu Pak Bu ya. Kelompok A, kelompok B. Enggak ada. Sama semuanya ya. 3,5 juta semuanya ya. Gimana? Oh beda-beda ya. Beda-beda boleh, atau sama semuanya juga boleh. Yang penting satu sapi 7 orang. Kurang dari 7 boleh, lebih tidak boleh. Nah sekarang pembagian hewan korban. Penerima daging korban itu siapa? Sahibul korban boleh? Makan boleh? Semuanya? Enggak boleh. Karena Al-Quran bilang fakulu minha, fakulu suruh makan minha. Min itu litab'id. Litab'id itu artinya apa? Sebagian. Berarti enggak boleh dimakan semuanya. Wa'at'imu, kasihlah makanlah kamu sekalian, wajib. Berarti harus ada yang dibagikan. Al-ba'isa al-faqira, orang yang sengsara lagi fakir. Terus berikutnya, fakulu minha wa'at'imu al-qani'a wal mu'tara. Al-qani' itu orang miskin tapi gengsi minta. Ada korban tetap di rumah.
Banyak loh Bu, dia sebenarnya nggak punya, tapi untuk minta itu malu. Ada yang muktar itu wayahe korban yang jerabing gitu. Ngenteni daging. Tapi kalau sekarang hal itu sudah bisa diatasi ya. Kan panitia sudah main apa? Data. Kan kalau di sini yang bukan warga toh biasanya. Tapi warga kan nggak mungkin toh. Kan sudah ada data warga. Sehingga biasanya untuk mengantisipasi supaya tidak double. Berikutnya hadis Ali itu fil masakin, didistribusikan kepada orang miskin. Berarti orang yang boleh menerima daging korban itu sahibul korban, orang fakir yang sengsara, al-qani' yang tidak meminta-minta, al-mu'tar yang meminta-minta, terus orang miskin. Terus yang boleh dilakukan oleh sahibul korban dan yang tidak boleh, yang boleh dulu makan boleh, tapi nggak boleh semuanya. Memberikan kepada orang lain sebagai hadiah boleh atau enggak? Mensedekahkan boleh, tapi yang penting untuk dicatat Bu ya, kalau orang miskin, fakir miskin dapat daging korban banyak dagingnya, misalnya dapat 20 kilo, miskin dijual boleh atau enggak Bu? Boleh atau enggak Bu? Enggak apa-apa ya? Kenapa? Oh sudah miliknya. Tapi yang satu kaya, orang kaya kan bisa juga dapat daging korban banyak. Soalnya teman-temannya ngasih hadiah. Boleh atau enggak? Boleh. Enggak dikasih hadiah orang kaya loh. Boleh atau enggak? Boleh. Tapi juga banyak. Ini saya jual saja. Boleh orang kaya? Nah, kebetulan enggak suka daging sing flazer kan. Berarti daging jenengan masih Bu ya? Korban tahun kemarin. Oh, setahu rasanya sepo tuh Bu, nggak ada rasanya. Bentuknya daging tapi nggak ada rasanya. Nggak enak Bu, sepo. Nah Kak, bedanya apa? Kalau orang miskin itu boleh dijual karena sudah menjadi haknya. Kalau orang kaya itu nggak boleh dijual. Dikasihkan boleh? Boleh. Secara etika irfani Bu, hati nurani ya nggak pantas lah. Mosok wong sugih cek mentolo ngedol daging korban. Boleh atau siapa yang nggak boleh? Dijual Bu, dijual. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Dulu memang Nabi pernah melarang daging korban itu disimpan melebihi 3 hari. Alasannya apa? Karena ketika itu terjadi paceklik atau krisis pangan. Ketika daging korban itu disimpan, orang tetap kelaparan. Sehingga Nabi bilang apa? La ta'kulu luhumal adhahi fawqa 3 ayyam. Janganlah engkau makan daging korban melebihi 3 hari. Tapi setelah itu Nabi bilang, kulu makanlah, wa tasaddaqu suruh mensedekatkan, wa tazawwadu atau wadakhiru suruh nyimpan. Sehingga daging korban yang jenengan yang disimpan di freezer itu sampai setahun Bu ijek deknane itu. Boleh atau enggak? Boleh. Hah? Boleh Bu, enggak apa-apa. Nek gak gelem nak kowe Bu ora apa-apa. Enggak canda ya. Terus sekarang kan ada program lazismu, kornetisasi, buat rendangmu korban sebagai ketahanan pangan, biar kita itu tidak konsumtif, habis korban habis gitu. Sehingga
Justru kalau jenengan simpan di freezer itu berarti nggak konsumtif, Bu. Nek kabeh dipangan kok ya sing wis tuwek-tuwek sakit ya repot ya. Makanya dimakan berkala gitu. Jangan langsung apa? Habis. Kambing satu dihabisin. Nah, itu bisa ngamar gitu. Sehingga kornetisasi rendangmu itu hukumnya apa? Boleh atau enggak? Boleh. Memanfaatkan kulitnya, menyimpan. Terus kulit Bu. Biasanya yang jenengan lakukan apa kulit itu? Dijemur. Bikin apa? Cacek gitu ya. Jual tukar kambing. Terus dibagi kulitnya. Terus apa lagi? Nah, hukum asalnya tidak boleh. Hukum asalnya apa? Tidak boleh. Di hadis Ali bin Abi Thalib ya. Ini sekaligus kita apa? Masih jam 5 ya. Belum. An Ali bin Abi Thalib akhbarahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amarahu ayyaquma ala budnihi. Ini penting ya. Ali bin Abi Thalib itu pernah diperintah oleh Nabi untuk mengurus ala budnihi, atas unta korbannya. Nabi itu pernah korban mi'ata ibilin, 100 unta. 100 berapa? Unta. Sitan wasitin, ada 63 itu disembelih oleh Nabi sendiri. Sisanya disembelih Ali. Berarti 100 dikurangi 63 berapa Bu itu? 37 itu yang disembelih Ali. Kalau ibu-ibu korban disembelih sendiri atau diwakilkan Bu? Boleh atau enggak itu? Nabi menyembelihnya sendiri. Boleh. Kenapa kok boleh? Hadis Ali pernah mewakilkan, Nabi pernah mewakilkan Ali. Yang kedua, di zaman Nabi kepanitiaan korban ada? Belum ada. Korban sudah ada sejak zaman Nabi. Sudah. Terus jenengan bikin panitia itu sopo sing ngongkon? Nyontoh Nabi atau nyontoh sopo weh? Karepe dhewe. Wong Nabi itu nggak pernah bikin panitia korban, kok jenengan akal-akalan bikin panitia korban ya? Itu dasarnya Bu, hadis Ali ibn Abi Thalib. Berarti di sini yang punya unta 100 siapa? Nabi. Yang ngurusi siapa? Ali. Berarti Ali sebagai panitia. Makanya jenengan kalau dijawab, kalau ditanya itu, kenapa kok bikin korban? Nggak ada di zaman Nabi. Ali bin Abi Thalib dulu pernah jadi panitia korbannya Nabi. Sehingga kalau jenengan jadi panitia korban, itu melanjutkan tradisi Ali ibn Abi Thalib. Wa amarahu an yuqassima budnahu kullaha. Nabi memerintah Ali untuk membagikan semua untanya, nggak ada yang tersisa. Apa? Luhumaha, dagingnya. Kalau sahibul korban tapi nggak makan, boleh atau enggak? Bu? Boleh atau enggak? Boleh atau enggak? Jenengan korban nggak ikut makan? Boleh. Sekarang korban sekarang itu cukup transfer Bu. Ada korban kemana gitu? Transfer gitu. Jadi tidak harus ikut makan. Cuma ya tadi kalau jenengan taukil disembelih orang lain, jenengan sunnahnya apa? Menyaksikan waktu penyembelihan. Fatimah, Aisyah itu dulu sama Nabi suruh melihat hewan yang disembelih. Nabi bilang bismillah wallahu akbar, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatarus samawati wal ard, dan seterusnya. Hanifah muslimah wa ma'ana, atau wa ana awalul muslimin gitu. Wa juludaha, kulitnya juga dibagikan asalnya. Untuk apa? Dulu buat timba, buat
sepatu buat sandal. Makanya tadi dijemur itu. Jemur bikin apa? Ya itu. Sekarang itu. Nah, tapi kalau di sebagian tempat dibagi itu malah dibuang karena banyak ibu-ibu yang nggak bisa masak kulit. Kalau dibuang mubazir. Kalau kulit ini dijual, sebenarnya hukum asalnya nggak boleh. Tapi kalau dijual untuk dibelikan daging lagi atau kambing lagi, selama uang itu tidak kembali ke sahibul kurban, kalau ditarjih diperbolehkan. Tapi kalau uangnya dikembalikan ke sahibul kurban, Pak Bu ki beretan kurban. Beretan tahu ya? Sisa uang korban. Boleh atau enggak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Uang ibadah kok cek transaksional. Itu ya. Enggak apa-apa. Yang penting tidak dijual berupa uang. Buat kotak, tak kira dibuat kerupuk itu. Kotak nggak apa-apa kalau itu untuk kepentingan umum, tapi tidak dikembalikan ke sahibul kurban. Kalau dikembalikan ke sahibul kurban tidak boleh. Nggak apa-apa. Tapi hanya sunnahnya. Sunnahnya apa? Wala yu'tiya. Nah ini penting Bu ya. Wajilalah. Kalau dia punya aksesoris. Dulu entah itu ada aksesoris, pelana, apa kayak pelana kuda itu, saya nggak tahu namanya. Itu juga dibagikan. Tapi kalau sekarang nggak ada banyak aksesoris ya. Sapi ada apa Bu? Ya, kelintingannya itu ya dibagi. Sapa sing gelem. Terus fil masakin ke orang miskin wala yu'tiya fi jizarati min syai'an. Nah ini penting ini. Banyak orang yang belum paham ya. Tukang jagalnya boleh atau enggak dikasih upah kepala? Boleh Bu ya. Nek di desa Bu, ndase upah sing boleh. Boleh atau enggak? Enggak apa-apa Bu ya. Kenapa enggak apa-apa? Enggak dikasih opah. Coba ini bahasa saya diperhatikan. Yang tukang jagalnya diopai ndase. Boleh atau enggak? Boleh atau enggak? Tidak boleh. Coba wala yu'tiya fi jizarati minha syai'an. Dan Ali dipesan Nabi supaya tukang jagalnya tidak diopai dari daging korban. Di hadis yang lain, bal nahnu nu'tihi min indina. Tapi kita kasih uang dari sakunya. Sehingga kalau jenengan, ini penting Bu ya. Tukang jagal itu termasuk panitia loh. Panitia diopai daging. Hati-hati bahasa itu. Jadi kalau jenengan geleput itu bukan upah. Nek jenengan muni ki upah panitia, waduh. Tapi didengarin dulu, saya belum selesai. Enggak boleh kalau jenengan menamakan upah. Upah panitia enggak boleh kalau berupa daging. Tapi kalau panitia, saya kan meluangkan waktu geleput minta upah uang, boleh atau enggak? Boleh. Makanya biasanya hewan kurban plus dana operasional. Dana operasional ini mau dikasihkan panitia enggak apa-apa. Termasuk untuk upah, meskipun secara umum ya paling untuk beli plastik, untuk beli apa lagi Bu? Patok dan seterusnya ya. Kayak itu. Tapi kalau berupa daging tidak boleh, termasuk yang menyembelih. Makanya bahasa kalau di desa itu sing beleh opae
ndase. Boleh atau enggak? Enggak boleh. Sing boleh diupahi ndas. Boleh atau enggak? Boleh atau enggak? Enggak boleh. Sing boleh nggawa ndas, boleh atau enggak? Ya boleh. Ndase dhewe. Kalau sebagai upah enggak boleh. Tapi kalau dikasih bagian boleh. Tapi bagian das itu enggak ada hubungannya dengan enggak upah atau penyembelian. Mau dikasih das, mau dikasih apa ya terserah lah, enggak harus apa das itu. Sedih pahami ya? Terus sekarang. Berarti intinya panitia itu enggak boleh ngambil upah dari daging. Tapi kan kadang di tempat, di beberapa tempat jatah warga dapat, panitia dapat. Oh, penyebutan istilah ya. Sik. Itu boleh, tapi bukan opah itu. Jadi tidak ada hubungannya dengan kompensasi tenaga panitia. Makanya Pak Bu, ojo sampai gremeng, hati-hati. Aku ngeleput ket diisuk. Mau dikei sak kilo. Berarti kan beranggapan kayak itu apa? Opah. Itu tidak boleh. Berarti kalau panitia ngambil jatah yang normal saja gitu. Normal saja ya. Ya normalnya bagaimana lah gitu. Itu pendekatannya irfani. Ojo sampai antara warga dengan panitia itu terpautnya banyak sekali. Gitu. Yang normal sajalah gitu. Oke ya. Dan itu tidak boleh disebut opah. Makanya biasanya di sini namanya apa? Bagian boleh. Jatah apa? Jatah warga. Yang penting bukan enggak ini penting Bu. Kalau jenengan belajar perbankan Islam itu sebenarnya hanya memperbaiki nama akad. Hanya memperbaiki apa? Nama akad. Kalau jenengan sebut opah berarti ada hubungannya dengan kompensasi jasa. Meskipun sebenarnya podo oleh. Tapi kan yang penting akadnya yang beda itu. Terus sekarang nek dibuat masak-masak gimana? Boleh tuh gak? Tapi ngene nek sing panitia ngene. Ki pokoke nggone panitia. Saliyane panitia gak oleh mlebu. Kalau dibuat makan itu boleh, tapi yang normal saja. Terus jangan eksklusif lah gitu. Eksklusif koyo nggone panitia tok. Nah, maksudnya kan gitu jamaah. Itu ya. Bisa dipahami atau enggak? Bisa. Oke, mungkin itu saja berkaitan dengan apa? Kepanitiaan. Monggo kalau ada pertanyaan, kalau enggak kita tutup. Ya. Nah, kalau unta boleh 10, Bu. Tapi kalau jenengan haji itu hanya 7. Tapi untuk korban 10. Kayaknya PCA Sumberjo itu mau impor unta. Silahkan nanti buat kelompok 10, Bu. Saya ketua panitia enggak apa-apa. Ketua panitianya. Oke, yang lainnya ada itu enggak? Oke. Gimana? Ya, satu sapi 1/7. Berarti dibagi 7. Jadi hasilnya itu yang penting ada porsi yang dibagikan orang lain. Tapi semakin banyak semakin bagus.
Kalau dalam mazhab Syafi'i kan aslasan itu sepertiga. Karena Nabi bilang kulu dimakan sendiri sepertiga, wa tasaddaqu disedekahkan sepertiga, wa dakhiru disimpan sepertiga. Tapi pembagian, nah ini penting Bu, orang yang korban di sini dikasih berapa? Nggak sama. Tapi kira-kira menggembirakan atau enggak? Ini belum menggembirakan Bu, perlu untuk dikaji lagi. Perlu apa? Dikaji lagi. Orang yang korban itu digembirakan. Rata-rata itu mereka sebenarnya mengambil kurang dari sepertiga. Nah makanya itu loh, makanya itu ya. Misalnya dia ngambil sepertiga boleh, tapi kalau kurang dari itu juga boleh. Semakin banyak yang dibagi, semakin baik. Di sebagian tempat itu panitia itu enggak disamakan dengan yang tidak panitia. Yang semacam itu belum menggembirakan. Makanya panitia itu kan harus pandai bagaimana orang beramal tapi dia tetap seneng gitu, gembira gitu. Ya termasuk tadi bagiannya ya agak digembirakan lah gitu. Meskipun oh no. Nah makanya jangan sampai itu kepanitiaan di ibu-ibu Aisyah kok sampai muncul semacam itu. Oke ya, intinya tetap gembirakan. Oke, yang lainnya nggak ada ya? Masih atau enggak? Enggak ya? Kita cukupkan karena sudah jam 5.15 ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.